Ayana orang Islam hayang bagaimana orang datang ke majelis taklim, hayang duduk di masjid, biar orang mengamalkan agama. Merek embung. Lihat tetangga kurang makan, gak mau bantu. Tapi untuk membangun masjid orang berkorban habis-habisan, bahkan mau rela-rela malu meminta uang di pinggir jalan untuk perkara membangun masjid. Tapi untuk membangun hati orang-orang cinta kepada masjid, ini yang dilupakan oleh umat. Wahai ayah, suamiku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya memiliki 2 pakaian saja. Rasulullah hanya memiliki 2 pakaian saja, yang satu berwarna agak kemerahan yang beliau gunakan untuk menjumpai tamu. Anja Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala fil ayatil ukhra, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum. Kila ya Rasulullah, wa kaifa nujadidu imanana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru min qauli la ilaha illallah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya dialah Allah, zat yang maha kuat. Segala sesuatu selain Allah semuanya hanya diberikan kekuatan yang terbatas. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhum ini adalah contoh daripada manusia-manusia terbaik, yang mana jasad mereka masih hidup di bumi tapi namanya sudah melangit. Jasadnya ada di bumi tapi namanya melangit. Belum meninggal orangnya, Allah telah ridho kepada mereka sehingga mereka pun ridho kepada Allah. Kenapa mereka bisa dijadikan orang yang terpilih? Karena mereka hidup langsung bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang disebut dikatakan sahabat adalah orang yang mana mata mereka melihat daripada tubuhnya Rasulullah SAW, kemudian hatinya pun terbuka dan beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu sahabat. Ada orang sama di zaman sahabat pun yang melihat Rasulullah, tapi hatinya tidak terbuka, tidak beriman kepada apa yang Nabi bawa, maka mereka tidak layak disebut sahabat. Mereka lebih layak disebut orang-orang munafik. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum adalah contoh daripada kehidupan sempurna, yang mana mereka langsung mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keimanan mereka, cara ibadah mereka, muamalah mereka, muasyarah mereka, bahkan akhlak mereka mencontoh seluruhnya daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pernah sampaikan bahwasanya imannya Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa ditimbang, walaupun lebih besar langit, lebih besar bumi, itu masih kecil dibandingkan daripada imannya Abu Bakar As-Siddiq. Karena hadirin yang mulia, walaupun begitu besarnya ini langit dan bumi, maka tidak bisa dibandingkan dengan iman. Walaupun iman ini sebesar zarah. Karena apa? Iman yang sebesar zarah, maka Allah akan tukar dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Maka bersyukur kita, Pak, yang sudah memiliki agama, yang mana agama ini diridhai oleh Allah adalah Islam. Kemudian Allah juga titipkan iman kepada diri kita. Iman yang mana suatu saat Allah akan pandang. Iman yang suatu saat akan mengeluarkan kita, nauzubillah summa nauzubillah, jika kita harus mampir ke neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, penting namanya mengulang perkara iman, membicarakan daripada iman.
membicarakan daripada agama. Untuk apa hadirin yang mulia? Agar lisan kita terbiasa berbicara tentang agama. Masjid dan rumah-rumahnya orang yang beriman kenapa hari ini kosong? Bukan kesalahan orang-orang yang tidak mau datang ke masjid. Bukan kesalahan mereka, hadirin. Karena orang yang tahu tidak pernah mau ngajak mereka. Sementara banyak orang yang tidak tahu. Coba Pak, yang mau mendengarkan kajian seperti ini siapa? Hanya kita-kita saja yang sudah tahu. Terus gimana orang yang nggak tahu? Terus tanggung jawab siapa? Mau masuk surga sendirian? Nggak enak di surga sendirian, sepi. Maka duduknya kita dalam kajian selalu ada niat daripada niatul amal wa tabligh. Ada niat untuk menyampaikan. Apa yang kita dengar, kita sampaikan. Apa kata Nabi, walaupun satu ayat, sampaikan. Bersedia insya Allah? Teman-teman musaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah perkara agama. Tidak ada perkara yang paling penting melebihi perkara agama. Cara hidup yang terbaik adalah cara hidup dengan agama. Cara hidup ini ada dua. Ada cara hidup yang hak dan ada cara hidup yang batil. Para sahabat telah mampu menghidupi cara hidup yang hak, yaitu mana cara hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam agama yang lurus. Sehingga mereka benar tuh jalannya, ada di koridor agama yang lurus. Barang siapa mencari kebahagiaan di luar agama, mencari cara hidup di luar agama, maka dia hanya akan mendapatkan kesengsaraan. Rumah besar, mobil banyak, tapi hati nggak bisa bahagia. Ada teman saya namanya Habibullah di Cianjur. Dia seorang kontraktor. Kontraktor bukan ngontrak ini, tapi setiap bulan pindah kontrakan. Namanya Habibullah, Masya Allah. Itu orang bahagia, seneng terus kemana-mana. Saya tanya, Bib, kok bisa seneng kayak gitu? Kata dia, Yur, rumahnya Rasulullah sebesar apa? Nggak tahu, kata saya. Dia cerita, ketika Nabi sholat, maka kepalanya hampir menyentuh daripada atapnya. Bayangkan sama rumah antum, katanya. Allahu Akbar. Terus ketika sholat, kakinya hampir bersentuhan dengan kaki Aisyah. Coba bayangkan tempat tidurnya dengan tempat tidur antum. Tapi Nabi katakan, rumahku surgaku. Kan bingung. Hari ini yang kita sebut surga apa? Rumah yang besar, loba hisabna. Mobil nu alus, berat hisabna. Para sahabat diukur dengan keimanan mereka telah menjadikan kehidupan mereka kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka adalah orang-orang yang benar-benar paham terhadap agama. Bahkan tadi di mukadimah disampaikan, orang yang pertama-tama masuk Islam di kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maksudnya orang-orang yang mengikuti tata cara kehidupan mereka. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah diikuti oleh orang-orang sesudahnya. Apa jaminan Allah? Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Yang disebutkan oleh Allah, siapa yang harus diikuti? Golongan dengan dua, muhajirin dan ansor. Cara kehidupan sahabat. Sehingga Nabi SAW katakan bahwasanya para sahabatku seperti bintang di langit. Begitu banyaknya bintang-bintang. Satu saja kalian jadikan petunjuk, maka kalian akan selamat. Coba sekarang, Masya Allah, teman-teman kita, saudara-saudara kita lebih banyak meniru daripada kehidupan siapa? Siapa yang dijadikan idola oleh mereka? Mereka telah paham agama, paham terhadap hakikat agama. Guru saya sering mengulang-ulang, untuk melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini, bukan hanya mata yang digunakan, katanya. Ketika orang ditanya apa yang agar kita bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita, mereka menjawab mata. Padahal mata ini hanya salah satu faktor. Untuk bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita, agar kita paham, maka dibutuhkan dua faktor. Faktor pertama ada dari luar, yang kedua faktor dari dalam. Apa faktor dari luar? Agar kita bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Faktor yang dari luar adalah faktor cahaya. Kalau siang ada matahari. Dengan sinarnya tempat-tempat yang gelap maka menjadi terang.
Kalau malam hari ada sinar-sinar dari lampu-lampu. Tapi hadirin yang mulia, walaupun ada sinar ini, tapi jika faktor yang kedua tidak ada, maka orang tersebut tidak akan melihat. Apa faktor yang kedua? Faktor dari dalam, yaitu mata kita sendiri. Syaratnya harus dalam keadaan sehat dan terbuka. Ada cahaya sinar matahari, ada lampu di malam hari, tapi matanya tertutup, dia sakit, maka dia tidak akan bisa melihat apa-apa. Betul apa benar? Benar, betul. Kemudian ada orang yang mempunyai faktor dari dalam saja. Matanya terbuka, keadaan sehat, henteu belekan sama sekali. Tapi dia di dalam tempat yang gelap sama sekali tidak ada cahaya. Bisa melihat? Nggak bisa. Kedua faktor ini harus jalan dua-duanya. Untuk bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita, maka faktor dari luar dan faktor dari dalam harus sama-sama menyatu. Baru bisa melihat segala sesuatu. Begitu juga untuk memahami agama. Untuk memahami agama butuh dua faktor. Nggak bisa satu faktor saja. Apa faktor yang pertama? Faktor dari luar. Apa itu? Petunjuknya adalah cahaya kitabullah dan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini faktor dari luar. Orang bisa paham terhadap agama hanya dengan satu faktor? Nggak bisa. Kaum orientalis, mereka mempelajari Al-Quran, bahkan mereka hatam sampai ke terjemahannya, hadirin. Bahkan sampai mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, tapi tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Banyak orang-orang yang tahu dengan Al-Quran. Kenapa mereka tidak masuk ke dalam Islam? Faktor yang keduanya nggak jalan. Apa faktor yang keduanya? Mata hati mereka dalam keadaan sakit dan tertutup. Kalau mata hatinya tertutup dan sakit, rek kumaha menang hidayah. Ada juga orang yang terbuka mata hatinya. Dia mudah mau menerima Islam, tapi dia tidak mau mengikuti daripada petunjuk kitabullah dan sunnah. Mau ngadangu pengajian, mau kemana, tapi hatena pengen selalu hijrah, pengen selalu benar. Tapi nggak mau datang ke pengajian, nggak ada usaha, nggak ada mujahadah, tetap mau paham agama. Dan dua-duanya kudu benar. Ada faktor dari luar dan ada faktor dari dalam. Baru dia bisa memahami agama. Itu pun harus atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah tidak berkehendak, walaupun dia hafal Al-Quran, dia hafal banyak hadis, maka tetap tidak bisa dipahamkan oleh Allah. Karena yang memberi kepahaman adalah Allah. La ilaha man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah berkehendak kepada seseorang, memberikan kebaikan kepadanya, maka akan dipahamkan kepada agama. Ada sahabat nggak hafal Al-Quran, nggak banyak hadis, hanya beberapa saja, tapi dia dipahamkan agama oleh Allah, maka Allah ridho kepadanya dan dia pun ridho kepada Allah. Sahabat. Lihat bagaimana cara kehidupan sahabat. Jika membandingkan dengan diri kita, Masya Allah, untuk menirunya saja sulit. Tapi kata para ulama, ada keinginan mengikuti dari para sahabat. Bagaimana cara mengikuti para sahabat? Lihat bagaimana para ulama mengamalkan amal-amal agama. Jadi kita nggak bisa jauh dari ulama, tidak bisa. Kudu muntang ke ulama. Yang benar-benar ulama. Kang Yuri malain ulama. Tapi ngajak-ngajak ke ulama perkara wajib bagi saya. Ngajak orang-orang yang gak kenal pada agama datang kepada ulama, itu tugas saya. Maka doakan sama teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah istiqomahkan saya. Bagaimana keimanan para sahabat? Lihat bagaimana keimanannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jika untuk membicarakan Abu Bakar, Masya Allah, Umar saja berkata, aku tidak bisa pernah menandingi Abu Bakar. Kang Riri 2 minggu kemarin, saya Masya Allah terlintas ketika beliau katakan bahwa baju Umar cuma satu. Rek sholat kadang-kadang telat, Masya Allah. Dibandingkan dengan lemari kita. Lemarinya aja udah gede. Baju-baju yang tidak terpakai udah banyak. Tapi kita nggak pernah mikirin hisabnya. Umar bin Khattab paham tentang perkara hisab.
ketika menerima gaji daripada Baitul Mal. Beberapa orang sahabat mengusulkan, bagaimana kalau Umar bin Khattab diberikan saja lebih daripada Baitul Mal gajinya? Maka beberapa orang sahabat, siapa yang mau memberitahu kepada Umar? Nggak ada orang yang berani sama Umar. Para sahabat berpikir bahwa gajinya tidak terlalu besar. Gajinya kurang cukup untuk mencukupi daripada keluarganya. Ini contoh sahabat dan teman-teman yang baik. Ada nggak yang mikirin kehidupan rumah tangga temannya? Coba lihat kehidupan para sahabat sampai dipikirin. Karunya gajinya letik tinggi Umar. Ya Umar ayeuna Amirul Mukminin ya. Dipikirin sama mereka. Bahkan Umar pun berkata, kalian telah memberikan kesibukan kepadaku. Sebelumnya aku ini pedagang, tapi kalian telah memberikan beban yang berat kepadaku sebagai Amirul Mukminin, dan kewajiban aku adalah memikirkan daripada kalian. Lalu bagaimana dengan mata pencarian aku? Maka Umar memandang kepada Ali sambil mengatakan, wahai Ali, bagaimana usulmu? Masya Allah, seorang pemimpin meminta usulan dengan sangat hikmah. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhahu hanya mengatakan, ambillah sesuai dengan keperluanmu. Ternyata setelah beberapa lama, gajinya tersebut masih kurang banyak. Beberapa sahabat mengusulkan agar ditambah lagi daripada Baitul Mal. Tapi karena tidak ada yang berani menyampaikan, maka dicari cara yang lain bagaimana menyampaikan terhadap Umar. Lalu beberapa seorang sahabat berkata, kita sampaikan saja kepada Ummul Mukminin, Sayyidatina Hafsah, istri Rasulullah, yang pada itu adalah anak Sayyidina Umar. Mungkin kalau anaknya yang ngomong, pasti didengar sama bapaknya. Ya. Akhirnya para sahabat berbicara langsung kepada Sayyidatina Hafsah untuk mengusulkan kepada ayahnya agar ayahnya mau menerima gaji lebih. Kalau kita makan cari gaji, cari tambahan gaji, diudag-udag gaji ke orang. Umar mah diudag-udag ku gaji. Saking apa kebiasaan Umar? Dunia di tangan, di hati jangan. Ciga lagu nasaji. Kayak lagu dangdut judulnya gitu tuh. Itu kebiasaan Umar. Dunia di tangan, di hati jangan. Maka benar, orang yang mencintai akhirat, maka dunia akan mengikutinya secara hina. Itu sampai diusulkan ke para sahabat agar gajinya ditambahkan. Maka pergi anaknya Sayyidatina Hafsah datang kepada ayahnya Umar bin Khattab. Wahai ayah, apakah engkau mau mendengar daripada usulan anakmu ini? Apa yang engkau ingin sampaikan anakku? Maka disampaikan, wahai ayah, beberapa orang, bahkan tidak disebutkan namanya oleh Sayyidatina Hafsah, mengusulkan agar gajimu ditambah. Kira-kira Kang Gin-Gin ya di pemerintahan, ketika mendengar naik gaji kumata, Kang Farhan, gaji rek ditambah yuk, Masya Allah. Gaji belum ditambah hadirin, pikiran belanja udah kemana-mana. Wah iya guys kudu dibeli ya, iya kudu dibeli ya, iya kudu dibeli. Gajinya can datang, karek rek ditambah, tapi pikiran angges aji. Umar bin Khattab enggak sama sekali. Ketika mendengar ada usulan bahwa gajinya akan ditambah, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Matanya merah, lehernya urat-uratnya keluar, sampai dia menahan amarahnya, berubah daripada raut wajahnya terhadap anaknya. Siapa yang mengusulkan hal tersebut? Anaknya langsung takut tahu ayahnya seperti apa. Wahai ayah, katakan dulu bagaimana pendapatmu, aku hanya mengusulkan ini. Siapa yang mengusulkan tersebut? Siapa yang mengusulkan hal tersebut? Jika aku tahu orang-orang yang mengusulkan hal tersebut, maka aku akan memberikan tanda di wajahnya. Maksudnya ditampar. Ini orang mau dinaikin gajinya. Allahu Akbar. Masya Allah. Malah marah. Coba bayangkan imannya jika kumaha ya. Wahai ayah, apa pendapatmu? Pendapatku, aku akan memberikan tanda di wajahnya kepada orang-orang yang mengusulkan hal tersebut. Maka anaknya diam sejenak. Ayahnya pun diam. Tiba-tiba Umar bin Khattab bertanya sesuatu yang tidak terlintas di pikiran Sayyidatina Hafsah. Wahai anakku, ketika engkau hidup dengan Rasulullah,
Pakaian apa yang dikenakan selama engkau hidup dengan Rasulullah? Itu pertanyaan seperti petir di siang bolong. Bagaimana tidak? Orang yang paling dicintai oleh Allah telah diambil daripada ruhnya datang kepada Allah. Dalam keadaan bersedih teringat daripada kehidupan bersama Nabi. Bagaimana romantisnya Nabi. Teringat semuanya di benaknya Sayyidatina Hafsah. Sehingga bibirnya tidak bisa menjawab. Hanya bergetar. Lama tidak menjawab. Bahkan air matanya pun keluar. Sayyidatina Hafsah tidak tahu bahwa ayahnya akan bertanya seperti itu. Jawab, anakku. Bagaimana kehidupan suamimu Rasulullah ketika hidup bersama dengan engkau? Apa yang digunakannya? Apa pakaian apa yang digunakannya ketika hidup bersama dengan engkau? Lama Sayyidatina Hafsah tidak menjawab. Maka dengan suara parau beliau menjawab, wahai ayah, suamiku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya memiliki 2 pakaian saja. Rasulullah hanya memiliki 2 pakaian saja. Yang satu berwarna agak kemerahan yang beliau gunakan untuk menjumpai tamu. 2 pakaiannya, Pak. 2 pakaiannya. Maka ditanya lagi oleh ayahnya Umar bin Khattab. Lalu makanan terlezat apa yang pernah engkau makan bersama suamimu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Makin berat Sayyidatina Hafsah menjawab hal tersebut. Bagaimana tidak bayangannya langsung teringat bagaimana dengan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam benaknya langsung tampil daripada jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling mulia akhlaknya. Maka dengan menangis terseduh, wahai ayah, demi Allah yang dimakan oleh Rasulullah adalah tepung gandum yang kasar. Bukan tepung gandum yang halus. Tepung gandum yang kasar. Tapi beliau ketika memakan roti dari tepung gandum yang kasar, beliau seakan-akan merasakan bahwa itu adalah makanan yang terlezat. Kata ulama, kenapa Rasulullah ketika makan tepung gandum yang kasar seakan-akan beliau memakan makanan yang lezat? Karena beliau berhari-hari tidak makan. Sampai 3 hari. Maka ketika dihidangkan oleh Sayyidatina Hafsah, beliau seakan-akan merasakan masakan yang paling nikmat. Coba bagi yang sudah berkeluarga, berapa banyak kita mencela masakan istri kita. Kurang asin seetik langsung dibaudan. Kurang rasa sedikit langsung dihina. Bayangkan ketika mereka istri kita membuatnya dengan susah payah. Membuatnya dengan penuh rasa cinta. Kemudian kita memberikan perkataan yang tidak enak kepada istri kita. Tapi Rasulullah dihidangkan roti terbuat dari gandum yang kasar. Beliau merasakan seakan-akan itu makanan yang paling nikmat. Bahkan apa kata Sayyidatina Hafsah, beliau mengolesi daripada tempat-tempat minyak samin. Ketika beliau memakannya, bahkan beliau mengatakan seakan-akan ingin memberitahu kepada orang, ayo datang ke rumahku ada makanan yang nikmat. Ayo datang ke rumahku ada makanan yang nikmat. Sampai ingin memberikan seperti itu. Padahal yang dimakan roti gandum yang kasar. Lalu anakku, apa yang digunakan oleh suamimu ketika tidur, ketika hidup bersamamu? Lama Sayyidatina Hafsah tidak menjawab. Hatinya semakin tercabik. Matanya sudah tidak kuat menahan daripada air mata. Wahai ayah, beliau hanya memiliki 1 selimut saja. Yang mana ketika musim panas beliau hanya melipatnya menjadi 4 bagian. Dan ketika musim dingin beliau melipatnya menjadi 2 bagian. 2 bagian untuk alas dan 2 bagiannya adalah sebagai selimutnya. Coba kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan Sayyidina Umar, bertanya kepada anaknya, sampai menerangkan seperti itu kepada anaknya. Maka Sayyidatina Hafsah menjawab, wahai ayah, berhenti, jangan bertanya lagi. Jangan bertanya lagi. Sungguh aku semakin teringat kepada suamiku baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Nah, anakku, itulah kehidupan sebaik-baiknya kehidupan.
Aku bersama dua orang sahabatku yaitu Rasulullah dan Abu Bakar seperti halnya orang yang akan melakukan satu perjalanan. Seperti musafir. Satu orang telah mempersiapkan perbekalan dan dia telah sampai kepada tempat yang dituju. Orang yang kedua yaitu Abu Bakar telah mengikuti orang jalan pertama sehingga dia pun sampai kepada tempat tujuan. Sayyidatina Hafsah bingung. Kemudian beliau menjelaskan Umar bin Khattab, aku adalah orang yang ketiga. Dan aku orang yang memulai perjalanan. Jika aku mengambil jalan lain selain jalan kedua sahabatku, maka aku tidak akan sampai kepada mereka. Maka pantas bergetar kekaisaran Romawi, bergetar kekaisaran Persia mendengar Umar bin Khattab, raja yang ditakuti 2/3 dunia waktu itu. Tapi ketika datang satu utusan datang kepada Umar, bingung dicari rajanya yang mana, penampilannya sama semua dengan sahabat yang lainnya. Jika engkau ingin bertemu raja kami, cari di masjid, katanya. Di masjid, bukan di istana. Datang ke masjid dicari, nggak ada di masjid. Ternyata di luar masjid di padang pasir lagi tidur-tiduran. Tempat tidurnya Umar padang pasir, hadirin yang mulia. Allahu Akbar. Jika hari ini kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan sahabat, seakan-akan kita nggak bisa mengejarnya. Tapi kita berusaha. Bukan dari hal kejuhudan saja mereka. Oh, berarti orang kudu miskinnya. Lain gitu pemahamannya. Agama tidak pernah mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia. Saya ulangi. Agama tidak pernah mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia. Yang Allah dan Rasulnya inginkan adalah kecintaan kita dihilangkan terhadap dunia. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil cukup di garasi, di hati jangan. Istri cukup di rumah aja, di hati jangan. Anak cukup di rumah saja, di hati jangan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana abaukum, bapak-bapakmu, jika bapak-bapakmu, wa abnaukum, dan anak-anakmu, wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijarah. Sampai ayatnya berakhir. Ada 8 perkara yang jika kalian melebihkan perkara itu daripada mencintai Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggu keputusan Allah. Kata ulama, apa keputusan Allah? Tidak ada keputusan yang pasti selain kematian. Dan orang-orang yang tidak akan mendapatkan petunjuk termasuk orang-orang yang fasik. Jika orang yang mendahulukan kecintaannya selain kepada Allah dan kepada Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggu keputusan Allah. Ngeri. Bapak-bapak ini Masya Allah. Apa kata Nabi SAW? Orang yang datang ke majelis ilmu sama dengan berjihad di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Makanya kembali tadi, bagaimana para sahabat memahami daripada agama, maka Rasulullah mengajarkan bagaimana cara memahami agama dengan mengeluarkan keyakinan-keyakinan selain Allah yang ada di dalam hati mereka. Dengan cara apa? Berkorban dengan harta dan jiwa. Dikeluarkan. Kenapa harus dikeluarkan? Bagaimana kebesaran Allah bisa masuk sementara ada selain Allah di dalam hati kita? Syarat untuk memahami agama berkorban dengan harta dan jiwa, kata Allah. Ini antum-antum Masya Allah berkorban bensin. Iya, jadi sesuatu yang luar biasa dalam pandangan Allah. Korban ke agama, datang ke majelis ilmu. Sok mau dibandingkan ku pikiran akal sehat mah. Hari libur, minggu tadinya mending ngumpul jeung budak jeung pamajikan. Tapi antum-antum mengorbankan perasaan tersebut untuk agamanya Allah melebihkan daripada majelis ilmu. Itu orang-orang yang termasuk jihad dengan harta dan jiwa. Aikang Yureta keluar-keluar berkorban latihan. Karena saya tidak terbiasa maka saya berlatih seperti itu. Ada rumah goyang, rumah mau rubuh, penghuninya di dalam rumah. Ada orang ketuk-ketuk pintu, "Kang, keluar eta rumah rek rubuh." Henteu biasa wae. Eta rumah rek rubuh keluar. Henteu biasa wae itu. Coba gerak keluar, pas keluar dari pintu dilihat bener rumahnya mau rubuh, bener.
maka saya latihan keluar untuk melihat bagaimana iman saya lemah. Untuk melihat apa? Ternyata agama di mana-mana lemah. Ngisi-ngisi kayak gini mah Pak, pengajian itu seakan-akan agama hidup. Karena apa? Karena memang kita di lingkungan agama. Ayana orang Islam hayang bagaimana orang datang ke majelis taklim, hayang duduk di masjid, biar orang mengamalkan agama. Mere embung. Lihat tetangga kurang makan, gak mau bantu. Tapi untuk membangun masjid orang berkorban habis-habisan, bahkan mau rela-rela malu meminta uang di pinggir jalan untuk perkara membangun masjid. Tapi untuk membangun hati orang-orang cinta kepada masjid ini yang dilupakan oleh umat. Para sahabat telah mampu mengamalkan agama secara sempurna, telah bahagia di dunia dan akhirat karena mereka mengamalkan agama yang sempurna yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mereka memahami agama? Mereka harus mengetahui dulu bukan hanya arti, bukan hanya maksud, bukan hanya bagaimana keuntungan, dan cara mendapatkannya pun mereka pelajari. Apa yang ditanamkan pertama kali oleh Rasulullah? Iman. Dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka para sahabat tahu ini artinya. Bukan sekedar tahu. Kalau kita sekedar tahu. Para sahabat tuh beda konotasi, kemudian nadanya ketika mendengar sunnah. Ketika mendengar sunnah, maka para sahabat, itu adalah sunnah. Mereka berkeyakinan bahwa dalam sekecil-kecilnya sunnah ada keridhaan Allah. Dalam sekecil-kecilnya sunnah ada kecintaan Allah. Dalam sekecil-kecilnya sunnah ada kebahagiaan dan kejayaan. Itu pemahaman para sahabat. Umat akhir zaman ketika mendengar sunnah, nadanya pun langsung berbeda. Itu kan sunnah. Beda, Bang. Para sahabat, itu adalah sunnah. Umat akhir zaman, itu adalah sunnah. Kerjakan saja mendapat pahala, nggak dikerjain nggak apa-apa kok. Allah. Beda wae pemahaman tejeng sahabat. Saking benar-benarnya iman mereka mengikuti daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, beliau melewati satu jalan yang mana ada sebuah pohon melintang ke jalan tersebut. Maka Nabi menundukkan kepalanya untuk melewati pohon tersebut. Beberapa sahabat melihat. Beberapa tahun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal, ada salah seorang sahabat yang tubuhnya melebihi tubuhnya Rasulullah. Tahu di tempat tersebut ada pohon, pohonnya itu udah ditebang. Tapi ketika melewati jalan tersebut, maka sahabat tersebut tetap menundukkan kepalanya. Ditanya oleh temannya yang lain, kenapa kamu menundukkan kepala? Kan pohonnya udah nggak ada. Karena Rasulullah ketika melewati ini menundukkan kepalanya. Sampai seperti itu. Ada sahabat yang kecil, Ibnu Mas'ud. Badannya kecil, nggak terlalu tinggi. Lewat di jalan yang sama. Padahal kalau nggak nunduk pun kepalanya nggak kena. Karena dia pendek. Tapi ketika melewati jalan tersebut, beliau pun menundukkan kepalanya. Ibnu Mas'ud, kenapa engkau jalan seperti itu? Sekalipun ada pohon, maka kepalamu tidak akan kena. Karena Rasulullah ketika melewati jalan ini, beliau menundukkan pula kepalanya. Maka aku pun menundukkan kepalaku. Jadi pemahaman sunnah untuk sahabat beda. Dengan bagaimana umat akhir zaman memahami sunnah. Apa yang dimaksudkan sunnah? Definisi sunnah dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan gak apa-apa. Itu definisi sunnah. Tapi sunnah menurut Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad kepada seluruh hambamu, jika kalian benar-benar mencintai aku, yaitu Allah, maka ikutilah aku, ikutilah seluruh kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini pemahaman kita harus dirubah terhadap sunnah. Sebagaimana pemahaman para sahabat, itu adalah sunnah. Naon tukang yuri ulama ge lain, kiai ge lain, eta gamis buka tuh kemana-mana teh make gamis wae. Jawaban saya, ini bukan hanya sunnah. Era tubuh saya sudah terlalu banyak dengan dosa, terlalu banyak dengan maksiat. Mudah-mudahan dengan memakai gamis mencontoh Rasulullah, Allah lindungi daripada dosa. Sedikitnya ada rasa malu dalam hati saya. Naon tukang yuri memakai sorban lah, jika ulama-ulama Yaman wae. Ini bukan hanya sunnah. Otak saya terlalu kotor untuk memikirkan perkara-perkara dunia. Otak-otak saya terlalu kotor. Maka mudah-mudahan dengan asbab meniru daripada sunnahnya Rasulullah, Allah lindungi isi daripada kepala saya. Sederhana. Jadi pakaian daripada penampilan Nabi bukan saja ulama,
Dan kadang-kadang pemahaman kalau tidak dijelaskan seperti itu, naonlah tuh make pakaian nu ciga kararitu, ni ciga teuing ulama. Nanaonan atuh disorban, nanaonan di ieu. Saya belajar menutupi daripada aib dan dosa-dosa saya. Saya ingin meniru sahabat-sahabatnya Nabi. Walaupun iman saya tidak sampai kepada iman-iman para sahabat, minimal saya berada di barisan belakang para sahabat dan belakang daripada ulama-ulama. Itu saja yang bisa disampaikan. Mungkin terlalu lama, tapi insya Allah di kediaman kami di sini, saya menyediakan waktu yang lebih banyak, bisa dilanjut sampai kapan saja. Saya masih rindu mendengarkan kajian-kajian guru saya, Ustadz Diri. Apalagi nanti ada juga Ustadz Akhir. Hatur nuhun, Ustadz. Masya Allah, banyak pelajaran yang dari beliau saya dapatkan. Nah, mudah-mudahan ini kajian istiqomah. Insya Allah dilanjut yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anja Channel.